Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Anak-anak, hari ini mata pelajaran apa? Ada yang ingat? Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, Pak. Oke, berarti masih ingat ya. Untuk saya kasih ingat minggu kemarin, ya masih ada yang ingat itu sudah. Masih dong, Pak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa dulu. Saya minta ketua kelas untuk membawa kita dalam doa. Minta mari saya jaga. Jadi baik, sebelum kita mulai segala rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bawa sudah dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah berdoa. Sebelum kita saya akhir dulu ya. Domingus tidak loba? Apa, Pak? Alasan apa? Sibuk. Ya? Sibuk. Oh, ya. Rosalina Tunubun? Hadir, Pak. Oke, ya. Margaret dijaga? Hadir, Pak. Sisilia Tangkai? Hadir, Pak. Linje Kakak? Hadir. Berarti cuma satu yang tidak hadir tadi ya? Iya. Oke. Pada atau Fadia. Jadi baik, kita langsung mulai pembelajarannya, yaitu tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ada yang tahu tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya langsung saja. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan macam-macam kegiatan pokok ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua, menjelaskan pelaku-pelaku ekonomi, rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan masyarakat luar negeri. Nah, yang terakhir menganalisis peran pelaku ekonomi. Untuk yang terakhir ini menganalisis, yaitu untuk nanti setelah kita pelajari yang dua topik, kita menyimpulkan sama-sama antara dari siswa dan dari guru untuk hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Lanjut, untuk yang berikutnya yaitu yang pertama tadi tentang kegiatan ekonomi. Nomor satu, produksi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat suatu barang dan atau jasa. Produksi adalah transformasi dari faktor-faktor produksi menjadi produk atau hasil produksi. Begitu, anak-anak. Berikutnya faktor-faktor produksi terdiri atas, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, dan faktor produksi modal, dan faktor produksi keahlian usaha. Dan selanjutnya teori perilaku produsen merupakan penjelasan mengenai tingkah laku produsen dalam memproduksi barang dan jasa yang mengupayakan untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksi. Yang kedua, konsumsi.
Konsumsi adalah tindakan menggunakan barang dan atau jasa dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi yaitu pendapatan harga barang dan jasa dan kebiasaan konsumen, dan untuk yang berikutnya itu terlebih khusus dari sumber gitu, ada istiadat, adat istiadat dan harga barang yang subsidi gitu. Yang berikutnya teori perilaku konsumen merupakan teori yang menganalisis perilaku konsumen dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang ketiga, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan jasa kepada pemakai akhir atau konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu pasar, barang, perusahaan, dan faktor kebiasaan dalam pembelian. Yang berikutnya tentang pelaku ekonomi. Perekonomian Indonesia yang menganut sistem ekonomi kerakyatan menuntut peran dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, guna mencapai tujuan utama yaitu ekonomi kerakyatan. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi dilakukan atau dijalankan oleh 4 pelaku utama sebagai berikut. Yang pertama yang bisa dijelaskan untuk tentang pelaku ekonomi. Rumah tangga konsumen. Oke, lanjut, bisa dijelaskan? Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga konsumsi, yaitu baik individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memakai atau menggunakan barang atau jasa. Oke, mantap. Jawaban dari Margareta Sukas. Yang pertama itu rumah tangga konsumsi, dan sudah dijelaskan tadi tentang konsumsi adalah kegiatan kehabisan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Ya, betul. Rumah tangga yang dimaksudkan adalah rumah tangga konsumsi, yaitu individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memakai atau menggunakan barang dan jasa seperti itu. Berarti dalam buatan sekelompok kecil begitu dalam rumah tangga sendiri, yaitu yang memakai atau yang mengkonsumsikan sendiri itu adalah dari rumah tangga kita, seperti bapak, ibu, anak, dan adik seperti itu. Dan yang berikutnya itu, yang kedua, ada yang bisa jelaskan? Ya, kalau tidak ada, saya langsung. Yang kedua tentang rumah tangga produsen. Perusahaan atau rumah tangga perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan didirikan pekerjaan serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Berarti seorang produsen ini seorang penjual, contoh dari ada dari luar negeri, dari Cina, seperti itu. Orangnya ini bisa datang di Indonesia untuk mencari untuk menjual barang, memproduksikan barang hingga dia mempunyai keuntungan atau laba yang masuk dalam dalam kasnya. Yang berikut ada yang tahu yang ketiga? Ocha, bisa. Berarti pemerintah, Pak.
Oke, siap. Bisa dijelaskan? Indonesia yang menganut sistem demokrasi ekonomi, pemerintah memegang peran penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Oke, pas ya. Yang ketiga tadi pemerintah, di mana penjelasannya Indonesia yang menganut sistem demokrasi ekonomi, pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Nah, adapun kebijakan pemerintah di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal. Di dalam kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Terus yang kedua, kebijakan moneter. Di dalam penjelasan kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah peredaran uang dan menjamin kestabilan nilai uang agar tidak terjadi inflasi. Gitu. Berarti pemerintah akan mengatur pengeluaran uang seperti itu untuk uang negara supaya tidak mengalami inflasi atau kerugian. Dan yang ketiga, kebijakan keuangan internasional, yaitu tindakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan dalam hubungannya dengan dunia internasional, baik perdagangan internasional maupun kerjasama ekonomi internasional. Nah, ini untuk kebijakan keuangan internasional, teman-teman, untuk hubungan dengan dunia internasional. Berarti contoh yang saya sudah dijelaskan tadi tentang kebijakan internasional itu ada saling berkomunikasi atau saling berinteraksi antara negara lain, misalnya di negara kita, negara Indonesia, dan negara Malaysia begitu. Berarti barang apa yang dibutuhkan oleh dari negara Malaysia, kita impor barang dari Indonesia ke ini, ya. Dan sama juga dari kita. Dan ini tentang kebijakan tadi untuk tentang hubungan atau interaksi. Ada yang bisa menjelaskan atau yang mau bisa menambahkan begitu? Oh ya. Berarti seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau kita butuh barang dari Malaysia, berarti dari Malaysia akan ekspor barangnya ke Indonesia, seperti itu. Dan yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Suatu negara tidak akan dapat mencukupi kebutuhan dengan memproduksi barang ini tanpa ada bantuan atau hubungan dengan negara lain. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi tersebut diperlukan peran masyarakat luar negeri, sehingga kegiatan ekonominya juga sangat dipengaruhi oleh dunia internasional. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekonomi internasional, meliputi segala kegiatan mengenai hubungan ekonomi antar negara, baik mengenai perdagangan internasional maupun lalu lintas pembayaran internasional serta kerjasama ekonomi regional dan internasional. Nah, di sini sama juga yang di kebijakan tadi. Ini untuk masyarakat luar negeri yang berdomisili di negara kita, di negara kita, di mana dari negara lain berdomisili di sini untuk saling berkomunikasi dengan masyarakat dalam negeri, yaitu kerjasama untuk memproduksi hasil konsumen dalam masyarakat di negara kita.
seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang bertanya sesuai penjelasan dari materi tadi? Ada Pak. Oke, silakan bersedia. Izin mau masuk Pak bertanya. Ya. Kegiatan apa saja dalam ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri? Ya, bagus sekali punya pertanyaan yang baru saya jelaskan tadi tentang masyarakat luar negeri itu. Berarti pertanyaannya apa saja kegiatan dalam ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri. Nah, sini mantap pertanyaannya. Yang pertama, menyediakan kebutuhan barang impor. Berarti dari negara lain itu datang dari orang masyarakat luar negeri, kebutuhannya itu kita di sini menyediakan barang-barang yang dibutuhkan, barang impornya itu. Dan yang kedua itu membeli barang-barang hasil ekspor, barang-barang yang kita ekspor itu dia akan membayar, akan membeli begitu, dan dia menjual ke negaranya dia sendiri. Dan yang ketiga itu menyediakan kredit dan pemerintah dan swasta dengan negeri. Pemerintah dan swasta dalam negeri. Berarti orang dari kelompok itu, dari kelompok luar negeri, dia membangun perusahaan swasta di sini di negara kita. Di negara kita, akhirnya di situ dari luar negeri itu bisa memperbanyakkan untuk lapangan kerja di Indonesia, di dalam negeri itu. Yang berikut masuk dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang atau devisa dari luar negeri, permintaan kredit dan uang kertas rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia itu. Nah, dan yang terakhir itu sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Seperti itu, anak-anak. Bagaimana yang bertanya tadi atas penjelasan? Apakah sudah cukup? Atau masih? Sudah. Ya. Mungkin masih ada yang mau bertanya tentang materi yang saya sudah jelaskan? Sudah? Sudah. Oke, berarti saya akan tampilkan video ya. Dan anak-anak menganalisis tentang video ini. Dan saya dibagi dalam analisis tentang video ini mengerjakan tugas kelompok. Di sini dalam satu kelas saya dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 yaitu Rosalia Tuanunggul sama Domingus Ditarun. Dan kelompok 2 Materia Tidikaka sama Cecilia Kalioba. Nanti di dalam video itu akan analisis tentang apa di video itu dan dimaju untuk mempresentasikan hasil analisis di depan ya. Iya, Pak. Oke. Selamat datang di channel Belanda Bahasa. Sekarang kita akan
makhluk ekonomi. Itu artinya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan distribusi? Ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi, kegiatan konsumsi dan konsumsi. Jadi, di sini anak-anak sampai di sini videonya, dan tadi saya berbuat dua kelompok, dan sekarang diskusikan antara kelompok masing-masing. Didiskusikan antara kelompok masing-masing, dan siapa yang sudah selesai langsung maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk hasil analisis tentang video yang saya sudah ditampilkan di layar tadi. Izin bertanya Pak, apa diskusinya yang mewakili saja atau semua kelompok yang Oke, siap. Kalau untuk diskusinya untuk satu kelompok, berarti untuk hasil diskusinya itu untuk mewakili untuk dari satu kelompok saja, terus mewakili satu orang. Mungkin masih ada yang dipertanyakan? Ya, Pak. Oke. Ada yang sudah habis? Saya Pak. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2? Iya. Maju. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Margareta sama Cecilia. Oke. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis kami dari kelompok 2.
yaitu kelompok rumah tangga produsen dalam arti ekonomi merupakan individu atau usaha untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemerintah melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Yang ketiga, kebijakan non moneter dan fiskal. Sedangkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekonomi internasional, meliputi segala kegiatan mengenai hubungan ekonomi antar negara, baik mengenai perdagangan internasional maupun lalu lintas pembayaran internasional, serta kerjasama ekonomi regional dan internasional. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertama, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil analisis dari tentang video tadi. Untuk itu dari kelompok 1 apakah sudah siap? Sudah, Pak. Oke, masuk. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 di sini. Hasil kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi terdiri dari 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kelompok rumah tangga konsumen melakukan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut. 1. Menerima penghasilan dari para produsen perusahaannya berupa sewa, upah, dan gaji bunga dan laba. Yang kedua, menerima penghasilan dari laba keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka. Dan yang ketiga, menjalankan penghasilan tersebut di pasar barang sebagai bahan konsumen. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Mas. Ya, sesuai analisis tadi dari 2 kelompok yang untuk itu kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi itu. Dan untuk yang berikutnya kelompok rumah tangga produsen, dan arti ekonomi merupakan individu atau badan usaha untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang dan benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemerintah melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan non moneter dan non fiskal yang telah dijelaskan tadi, teman. Sedangkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekonomi internasional, meliputi segala kegiatan mengenai hubungan ekonomi antar negara. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, sudah ya, sudah paham. Saya akan menilai tadi yang maju presentasi pada 2 kelompok. Dari kelompok 1 nilainya 90. Dari kelompok 2 nilainya 85. Mungkin memang sudah maju di luar, tapi di dalam analisisnya itu masih belum sudah bagus. Yang lebih mantap kita di kelompok 1. Ayo kita simpulkan, karena
materi kita sudah sampai di sini dan saya akan menyimpulkan. Itu. Kesimpulannya, peran perilaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi adalah menggerakkan roda perekonomian. Perilaku ekonomi saling berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Berikut ini adalah peran perilaku ekonomi, produsen memproduksi perilaku ekonomi, dan produsen memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan distributor menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Konsumen memberikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dan agen pembangunan meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Dan perilaku ekonomi dapat berupa perorangan, organisasi maupun masyarakat pada umumnya. Contoh perilaku ekonomi adalah rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah negara. Mungkin seperti itu kesimpulan dari saya. Dan untuk penutupan ini nanti untuk minggu depan yaitu mata pelajaran tentang pasar modal, seperti itu. Dan sekarang saya akan memberikan PR untuk nanti pertemuan berikutnya langsung dikumpul. Tidak ada yang bilang tidak harus dikumpul. Kalau ada yang tidak mengumpulkan, karena ini masih satu minggu ya. Ini hari Rabu tadi. Nanti hari Rabu datang baru kita ada pertemuan lagi. Berarti saya berikan PR untuk pekerjaan rumah. Ya, itu. Untuk tentang materi yang saya sudah jelaskan tadi. Pasti sudah ada catatan juga. Untuk PR ini, silakan siapkan pulpen sama buku ya. Yang pertama, jelaskan peran dari rumah tangga pemerintah sebagai perilaku ekonomi. Oke. Yang kedua, jelaskan peran rumah tangga produsen. Sudah ya? Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan circular flow diagram. Oke. Itu saja ada 3 nomor ya? Iya, Pak. Nggak akan dikerjakan pulang ke rumah. Mungkin sampai sini materinya, dan tadi diawali dengan berdoa, dan sekarang juga kita pulang juga diri dengan berdoa. Untuk saya minta dari mahasiswa 1 orang untuk memimpin dalam doa. Saya minta dari Domingus. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Sesuai agama keyakinan kita. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita sudah selesai. Mohon maaf kurang dan lebihnya dari saya sendiri. Jika ada salah penyampaian atau salah kata dari saya, mohon maaf. Kita saling memaafkan karena saya masih ada kekurangan atau kelebihan seperti itu. Jadi sampai sini materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang ya.